Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan di channel ini ya, di Yogi Pendidikan ya. Kali ini kita akan bahas tentang di bahan pengayaan dan remedi untuk pedagogi umum ya. Oke, jadi ini tahun 2019 ya, tapi nanti ada kaitannya dengan di pedagogi di tahun ini ya, kayaknya sih ya. Kita berharap seperti itu gitu. Jadi nanti di sini ada pendahuluan ya, sini kan ya. Oke, rasional. Tujuan penulisan ini, nah sini. Jadi untuk pembahasannya ya, bahwa nanti di dalam kisi-kisi yang ada di 2021 ini tidak jauh dari 2019 ya. Jadi insya Allah tidak jauh. Ininya tuh pedagogi itu kemampuan teknis guru ya. Jadi seperti yang kemarin, yang di hari kemarin ya, di video kemarin kita jelaskan tentang pedagogi itu soalnya nanti berkaitan dengan rutinitas keseharian di sekolah untuk yang guru ya. Nah itu yang di sekolah, jadi apa saja kegiatan di sekolah, pembelajaran di sekolah, media apa yang digunakan di sekolah, dan tujuan pembelajaran di sekolah, terus kegiatan siswa ya. Di situ ya, di situ nanti ada semacam rancangan kegiatan selama di sekolah, itu nanti semuanya terkumpul dan disajikan dalam bentuk soal pedagoginya. Oke, kita lihat ya, di bagian kompetensi ada perencanaan pembelajaran. Di sini capaian pembelajarannya itu merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Nah, di sini kan, terus indikator kesensialnya dengan mencermati standar kompetensi lulusan, peserta didik ya dapat merumuskan indikator kompetensinya. Kita lihat pada soal ya. Yang pertama aja. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya, seni rupa, dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta ya. C6 itu ranahnya ke mencipta. Jadi C6 itu ranahnya ke mencipta ya. Yang tepat adalah kita cari kata kunci yang mencipta. Mana? Mengelompokkan, masuk enggak masuk ya, salah ya ini ya. Menyebutkan juga masih kurang tepat. Menjelaskan itu juga masih kurang tepat. Membedakan itu juga bukan mencipta ya. Yang paling berat itu membuat ya, membuat produk karya sel seni rupa dari tanaman pandan. Jadi kata membuat ya, membuat tuh termasuk apa, ke dalam apa, yaitu menciptakan suatu hasil karya. Nah, itu membuat ya, itu ya itu. Kita lihat bahasanya ya. Jadi tingkatannya yang C1 itu mengingat. Itu kata kerja operasinya apa, atau KKO-nya apa? Ada menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, dan memberi label ya. Jadi jangan dihafalkan, tapi dipahami katanya atau sinonimnya dari yang kata kerja operasionalnya apa, dicari ya. Tingkatan kognitifnya apa, dicari. Sinonimnya apa, misalnya mencipta berarti membuat. Nah itu jawabannya yang E ya, membuat ini. Terus yang kedua ada memahami ya, itu ada membedakan, menerangkan, mengartikan ya, merangkum dan mengelompokkan gitu kan. Terus yang ketiga ada menerapkan, itu melaksanakan ya, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan, itu menerapkan. Jadi pelaksanaannya gimana, hal yang dilakukannya gimana, pelatihan, membiasakan, membedakan, masuk dalam C3. Atau yang kemarin C1, C2, C3 maksudnya ke dalam apa? Ke dalam LOTS ya, low order thinking ya, skill LOTS ya. Jadi soal-soal yang tingkat rendah itu C1 sampai C3 ya, gitu ya. Terus yang C4 ada menganalisis ya, ada memilih ya, ada menata, ada menyeleksi,
ada mendiagnosis, ada mengedit, dan ada menguraikan. Itu yang maksudnya ke C4 atau menganalisis, itu C4 ya. Jadi diingat-ingat ya. C5 ada mengevaluasi lagi ya, ada mengevaluasi itu C5-nya, yaitu KKO-nya apa? Membuktikan, terus ada memisahkan, terus ada menguji, ada mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Pokoknya mencarilah kata sinonimnya dari kognitifnya apa? C5 berarti cari kata yang hampir sama dengan kognitifnya ya, apa itu ya. Terus mencipta ada apa? C6 itu mencipta ada membangun, membentuk, membuat, menamikan ya, memperjelas, menemukan, dan menyusun gitu loh. Jadi tingkatannya itu harus dipahami saja. Kalau di apa umur oke sih, kalau umur 16 sampai 17 sih masih oke sih. 16, 17, 18, 19, 20, 23 oke. Tapi kalau umur yang 25 ke atas, apalagi yang 30-an, itu kalau menghafal tuh agak susah ya. Jadi perlu pemahaman aja gitu. Ini jawabannya E ya, yang mencipta, yang membuat ya, yang E jawabnya. Terus nomor 2, soal nomor 2 ya. Pada sebuah rancangan belajar RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem ya dan komponen perangkat keras ya. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah ini. Diingat-ingat ya. Ini caranya itu, ini kita mencari tujuannya apa, tujuan pembelajarannya apa di sini. Jadi dibaca semuanya, dibaca apa? Dibaca pertanyaannya apa, baru dibaca soalnya. Itu cara cepat menjawabnya ya. Nah, jawabannya apa? Kalau yang A itu, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat kelas berupa komponen input, proses, dan output. Ini kita kunci dulu. Yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran ya, ini ya, dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Kalau dilihat dari sebuah pertanyaannya ini, jadi ini sudah masuk ke dalam kriteria tujuan pembelajaran ya. Nah, ini ya. Kalau kita lihat dari ininya, ini yang B ini ya, ini sudah masuk ke dalam kriteria tujuan pembelajarannya. Jadi ini benar ya yang B ya. Nah, terus yang C, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras ya berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Ini juga masih kurang tepat karena ini enggak mengandung kalimat secara lengkap ya. Masih tujuannya masih bingung ini mau ngapain gitu kan. Mau ngapain ya, bimbang, gundah gulana gitu. Terus yang D ya, itu menjelaskan kondisi operasi sistem ya dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Jadi ini juga masih kurang tepat juga yang D, masih perlu dipahami lagi. Terus yang E, yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Ini juga masih rancu ya ini. Jadi sama pertanyaannya ini enggak sinkron ya, masih kurang tepat juga. Jadi jawabannya apa yang benar? Yang B. Kita lihat pembahasannya ya. Nah, sini unsur-unsur yang ada di dalam rumusan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah ABCD. Apa aja itu? Ada audience, itu adalah peserta didik yang akan belajar, itu audiensnya. Terus ada apa lagi? Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pembelajaran tersebut. Jadi apa ya, perilakunya atau sifatnya itu masuknya ke dalam behaviornya. Terus ada condition ya. Condition di sini yaitu kondisi ya, ada kondisi. Kondisi yang berarti itu apa? Batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan
peserta didik pada saat dilakukan penelitian. Oke, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya ya, dipahami. Jadi kondisinya ya, terus degree itu adalah apa? Tingkat keberhasilannya. Degree itu ya, itu tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilakunya itu ya. Audience itu peserta didiknya, behavior itu sifatnya atau perilakunya bisa, condition itu kondisinya ya, terus degree itu tingkat keberhasilannya ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya dipahami ini, dipahami saja, jangan dihafalkan. Terus terang kalau dihafalkan nanti lupa ya. Nah, ya lagunya siapa ya, lagunya Kubuan. Saya lupa lagi gitu. C A minor D minor, lagi lupa lagi gitu. Jadi jangan dihafalkan, dipahami ya, dipahami makna dari ini ya. A B C D ini dipahami aja, audience, behavior, condition, degree. Kalau dihafalkan terus terang susah ya, kalau umur 30 ke atas tuh susah ya. Kalau masih 17, 25 yes lah, bisa lah. Kalau 30 ke atas tuh butuh pemahaman lebih tingkat lanjut lagi ya, nanti bisa menjawab soalnya ya dengan baik dan benar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Ya, ini sini adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi itu melalui diskusi, itu siswa itu termasuk apa? Itu termasuk kondisi ya, kondisi di mana itu ada batasannya ya pada peserta didik itu ya. Nah, terus dalam menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar, itu masuk apa? Termasuk behaviornya ya, behavior ya. Secara benar itu apa? Behaviornya ya. Secara benar berarti degree saya, maaf ya, kalau yang diri secara benar itu degree-nya ya. Kalau siswanya itu audiensnya ya, atau peserta didik lah ini ya. Jadi C itu kondisinya ini ya, prosesnya ini kondisinya, terus siswanya itu sebagai audiensnya, terus ada kata penjelasan ini ya, operasi berarti apa? Sifatnya, perilakunya kan, ya, pengalaman belajarnya seperti ini. Terus yang secara benar itu degree-nya, jadi yang benar itu yang B ya. Jadi kalian teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya itu mempelajari ini A B C D, itu dibuat kayak gini, tapi kalau dibuat kayak gini nanti waktunya habis ya. Waktunya habis, jadi kalau bisa tuh dibuat seminimal mungkin ya, sesingkat mungkin tapi benar, kalau bisa benar ya. Oke, kita lanjut lagi ya, yang nomor 3 ya. Oke, nomor 3 jawabannya nanti yang B ya. Terus nomor 3 ada KD-nya, kompetensinya itu perencanaan pembelajaran ya. Terus capaiannya yaitu meletakkan materi, proses sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Terus indikatornya yaitu berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, peserta didik dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan. Oke, yang ini di sini ya. Jadi pada saat menyusun perencanaan pembelajaran itu kan, pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas ya. Jadi ini masuknya ke dalam pengelompokan atau apa ya? Ya, mengelompokkan sehingga itu menjadi mungkin bisa dipahami gitu. Nah, itu strategi pembelajaran yang bagus ya. Dibuat seperti sebuah apa ya? Dikelompokkan dan dibuat seminimal mungkin, jadi lebih siswa sehingga mudah untuk memahaminya. Pertanyaannya, berdasarkan tujuan dari strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apa? Kalau ada kata kuncinya apa? Kita lihat kata kuncinya itu mendefinisikan dan mengelompokkan, membedakan. Termasuk apa? Kalau fakta ini masih kurang benar ya. Fakta masih kurang benar. Prosedur itu apa? Langkah-langkahnya masih juga kurang benar. Keterampilan itu bagian apa? Itu pelaksanaan keterampilan, berarti konsepnya keterampilan berarti apa? Dalam ranah keterampilan juga ya. Kalau konsep
ya si konsep ada perencanaan juga, ada pengelompokan juga, dibuat bagan-bagan gitu kan konsep kan. Jadi yang benar yang konsep ini ya, yang prinsip itu ya juga masih salah juga ya. Kita lihat pembahasannya. Ya, di sini ada fakta. Kalau fakta berarti siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Nah, itu fakta ya. Kenyataan yang ada. Konsep berarti apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan. Yes ini ya. Ini jawabannya yang B. Yang prosedur ini ya masih langkah-langkahnya masih kurang tepat. Kalau prinsip itu berupa hubungan antara berbagai konsep ya. Keterampilan itu membuat sesuatu, itu keterampilannya. Aspek afektif ini ya, diminta milih dan melakukan sikap tertentu terhadap kejadian. Motorik berarti berupa apa? Aktivitas ya yang membutuhkan energi dan anggota badan, itu aspek motorik. Jadi jawabannya yang D ya, yang itu jawabannya D yang konsep ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya pada hari ini ya. Nanti kita lanjut lagi ke video berikutnya. Pokoknya intinya kita pelan-pelan aja, tapi insya Allah kita bisa memahaminya apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke, sekian dari saya di channel Yogi Pendidikan ini ya. Semoga ini membantu kalian untuk memecahkan soal pedagogik besok itu ya. Oke, selamat malam, selamat semuanya ya. Tetap semangat dan tetap beraktivitas, semangat, optimis, lancar semuanya. Oke. Salam dari saya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.